ada orang yang mengatakan daging rendangnya hilang karena dijaga coklat, sedangkan di Papua yang jaga doreng. Itu salah besar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karakter dari masyarakatnya. Kalau karakter masyarakatnya suka nyolong, atau tidak pernah makan daging, atau tidak pernah menghargai pemberian orang, ya seperti yang di Palembang itu. Gitu ya guys, berawal dari videonya Willy Salim yang mengatakan kalau tiba-tiba daging rendangnya yang sekitar 200 kilo ini tuh tiba-tiba lenyap gitu pada saat Willy Salim pergi ke toilet atau ditinggal di toilet 10 menit tuh guys. Awalnya gue kayak ngerasa loh, kok orang udah baik malah kalian katain kayak gini. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi ya, agak aneh memang. Ya, settingan gak sih ini kudu diusut nih. Jangan sampai ya nama baik kota Palembang ya perkara oknum atau settingan. Lihat tuh di video wong-wong yang berbagi makanan segala macam itu di Papua tuh jauh loh lebih, tapi mereka tuh antri makan gitu loh. Bukan Palembang rakus kamen katong kami dosen untuk pepajuhan terti pepajuhan rendang hilang di kota Palembang. Gimana ya, saya mau komentari itu apa ya, sedih gitu sebenarnya sebagai rakyat. Lagi dimasak, Willy Salim kebelet pipis kali ya, aku juga nggak tahu. Pokoknya dia ke toilet aja, 15 menit ke toilet, balik lagi, daging ludes, nggak ada yang tersisa. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita membahas yang lagi viral di Palembang. Willy Salim membuat konten masak rendang di Palembang. Namun ada apa? Kok bisa rendangnya hilang ketika Willy Salim pamit ke toilet, guys? Dan di sini netizen ramai-ramai menghujat kota Palembang, guys, terutama ibu-ibu. Oke, seperti apa videonya kita tonton bersama-sama. Namun nanti ya, setelah akhir video silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Berikut ini videonya. Kalau ada orang yang mengatakan daging rendangnya hilang karena dijaga coklat, sedangkan di Papua yang jaga doreng, itu salah besar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karakter dari masyarakatnya. Kalau karakter masyarakatnya suka nyolong, atau tidak pernah makan daging, atau tidak pernah menghargai pemberian orang, ya seperti yang di Palembang itu. Tapi kalau seperti yang di Papua, karena mereka punya iman, karena mereka menghargai orang yang memberikan, ya mereka harus antri dong. Jadi jangan kalian bedakan, jangan kalian mengadu domba antara doreng sama coklat ya. Itu semua karena karakter masyarakatnya. Kalau memang dasarnya pencuri, ya memang mencuri. Boban Santoso hingga Chef Arnold komentari konten masak-masak Willy Salim. Willy Salim hanya settingan. Willy Salim cemarkan nama baik kota Palembang. Berita viral kali ini datang dari Boban Santoso, Chef Arnold hingga Willy Salim, guys. Berita tentang konten masak rendang Willy Salim di Palembang ini kan kemarin sangat heboh gitu ya guys. Berawal dari videonya Willy Salim yang mengatakan kalau tiba-tiba daging rendangnya yang sekitar 200 kilo ini tuh tiba-tiba lenyap gitu pada saat Willy Salim pergi ke toilet atau ditinggal di toilet 10 menit tuh guys. Dan warga Palembang itu dinilai kayak tidak tahu adab sopan santun gitu, karena kan rendang belum matang kok sudah diserbu gitu, kayak diambilin gitu loh guys. Bahkan ada yang pakai wajan dan sebagainya. Nah, karena berita ini tuh viral banget gitu ya guys, Chef Arnold hingga Boban Santoso gitu, ini tuh kayak mengomentari tentang konten Willy Salim ini gitu guys. Karena dari Boban Santoso ini tuh banyak sekali orang-orang Palembang atau warga Palembang ini yang kayak mengadu ke Bobon gitu, karena disangkanya Willy Salim ini tuh mencemarkan nama baik kota Palembang dan warga Palembang gitu guys. Bahkan warga Palembang yang nggak melaporkan atau mengadu ke Bobon ini tuh bilang kalau di acara tersebut ada juga nih settingannya gitu. Jadi tuh tidak ada yang namanya warga Palembang ini tuh lancang mengambil kalau tidak ada instruksi dari yang punya acara gitulah ya guys. Chef Arnold ini juga kayak mengkritik Willy Salim di Twitter kalau nggak salah gitu ya guys. Chef Arnold ini juga mengatakan kalau mau misalnya mau bagi-bagi itu ya harus ada tata cara
caranya gitu, jangan asal bagi-bagi dan jangan asal buat konten gitu Kak. Nah gimana guys menurut kamu, lanjut di kolom komentar aja. Jangan lupa follow, comment, share karena bulan upload video baru khusus kamu. Thank you and nice video. Bye. Awal-awal gue rada kesel nih dengan komen-komen kayak gini ya, cuman yang bikin gue aneh gitu kan, bener juga ya, ada satu konten kreator, siapa tuh namanya, dia bilang masa iya nggak ada krunya si Willy yang ada di lokasi gitu, kok cuma iya. ada beberapa bapak-bapak doang, terus nggak ada yang mendokumentasi gitu kejadian itu, nggak ada videonya apa. Padahal ya, setahu gue pernah nonton video ini beberapa sisi gitu kan, ada juga seorang konten kreator yang foto bareng atau video bareng sama maminya si Willy Salim. Masa iya dokumentasinya nggak ada? Jadi gimana nih? Jadi yang bener kayak apa? Waduh, Ya, kayaknya perlu diusut gimana deh. Ya kan awalnya gue Harus kayak ngerasa diusut, loh, kok orang udah baik malah kalian katain kayak gini. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi ya, agak aneh memang. Ya, Settingan gak sih ini ini? kudu diusut nih. Jangan sampai ya nama baik kota Palembang ya perkara oknum atau settingan dikorbankan gitu. Ya kalau misalnya karena oknum ya rusak juga ya kan namanya, Iya. karena beberapa oknum. Tapi kalau settingan ya rusak juga gitu kan. Rusak juga. Gimana? Jadi konsepnya tuh kok rakus-rakus gitu loh. Nah, Ya kan? Ih, bahaya lo ini. Coba, ini kudu diusut ya guys, kudu diusut. Coba Harus. menurut kalian Iya. gimana tuh? Gue sebagai warga Palembang, gue ingin nimbrung kejadian waktu beberapa hari yang lewat tentang Willy Salim yang main ke Palembang untuk bantu Orang Palembang. orang kurir yang habis kena jambret, disuruh ganti semua paket tersebut. Tapi yang buat aku tuh gedek banget, aku pakai bahasa Palembang be ya. Ih, cek itu mah. Willy Salim beli 1 ekor kambing ke Palembang buat tujuannya tuh bukber. Terus dimasak lah. Belum masak, woi, belum masak. Daging itu belum masak. Bahkan baru 5 menit ditaruh. Ditinggal 10 menit karena Willy Salim mau toilet. Sehabis dari situ dapat kabar dari lenyap. krunya atau dari timnya, sapi tersebut udah hilang semua. Gak tahu pakai apa, ada yang pakai baskom, pakai ember, pakai apa, toples, Panci. pakai pokoknya Pakai segala wajan. cara dilakuin sama warga Palembang. Aduh, dipakai otak kau tuh, dipakai itu tuh belum mateng. Jangan buat malu boy. Kota Palembang tuh kota besar loh, termasuk kota besar. Aku lihat tuh di video-video wong-wong yang berbagi makanan segala macam itu di Papua. Papua tuh jauh loh lebih, tapi mereka tuh Oh, antri jauh. makan Antri. gitu. Bukan Palembang rakus. Amen kata wong kami wong dosen tuh pepajuhan. Terti Palembang pepajuhan. rakus. Rendang hilang di kota Palembang. Gimana ya? Saya mau komentari itu apa ya, sedih gitu sebenarnya sebagai rakyat seperti juga kalian ya, rakyat biasa, sampai kepala daerahnya Palembang membuat konten ya yang intinya malu gitu melihat warganya seperti itu gitu, karena rendang hilang di kota Palembang itu bukan peristiwa kali pertama ya, karena kali pertamanya adalah Aisar yang juga memalukan ya. Jadi apa ya, mental miskin, SDM rendah, kemudian akhlak yang tidak baik, ya kan, tidak karakter yang memalukan ya sebenarnya gitu. Tetapi ya itulah kenyataannya, bahwa PR besar buat seluruh pemimpin negara ini, bukan hanya Pak Presiden ya, kepala daerah, kemudian bahkan sebenarnya aparat paling paling di bawah ya, seperti Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, untuk terus mensosialisasikan
apa ya, etika gitu ya, etika, kemudian bagaimana kita itu menyikapi sebuah bantuan gitu ya, padahal maksud mereka itu kan baik, mau berbagi. Dan saya yakin yang berebut itu mungkin justru orang-orang yang sebenarnya lebih mampu dibandingkan misalnya yang tertib ngantri, yang tadinya mau ngantri gitu ya. Karena saya lihat dari video itu sebenarnya ya itu bukan orang-orang miskin lah ya gitu, yang berebut bawa ember, bawa penggorengan. Saya dilihat di video, ya ampun ya Tuhan, gitu ya. Jadi saya pun di Bekasi ini sampai hari ini juga daerah seperti Babelan ya kan, Gabus, Pisangan itu juga terkenal dengan hal-hal seperti mandor, kemudian LSM, kemudian preman ya kan. Jadi dulu ketika saya di Bekasi ini belum semaju sekarang, mungkin 15-an tahun yang lalu ya, 15-an tahun yang lalu, yang namanya dealer atau leasing motor itu tidak berani memberikan kredit kepada orang-orang asli Bekasi ya, terutama yang tinggal di Babelan ya, seperti daerah Gabus ya, Pisangan. Nah, saya sendiri waktu itu menjadi supervisor di perusahaan cash kredit. Jadi ketika kredit komite untuk menentukan apakah seseorang itu di ACC atau tidak kreditnya, itu ketika pertama kali dilihat wilayah si pengaju kredit itu adalah Babelan misalnya, atau Pisangan atau Gabus, itu langsung pimpinan dari kredit komite yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah sebuah kredit di ACC atau tidak, itu langsung bilang blacklist. Jadi tidak memberikan kredit kepada daerah-daerah tertentu yang ada di Babelan Bekasi ya, karena sangat terkenal dengan waktu itu ya. Bahkan Pisangan ya, Gabus itu dibilangnya jin buang anak. Karena apa? Karena apapun yang terlempar ke daerah itu, baik motor mungkin barang-barang kredit yang lain, apabila ada penagih ke sana, itu seperti sudah menjadi jaminan bakalan tidak dibayar, dan galakan yang ngambil kredit gitu ya. Jadi kalau misalnya ada leasing motor masuk situ kemudian diambil oleh orang setempat atau orang asli situ, itu misalnya tidak bayar, kan ada perjanjian klausul utang piutang ya. Jadi kalau 3 bulan berturut-turut tidak membayar, berarti unitnya harus kembalikan. Itu tidak akan pernah terjadi guys. Karena apa? Ya kalau si kolektor itu berani ngambil, itu taruhannya bisa nyawa gitu ya. Jadi kita tidak boleh bangga dengan jiwa-jiwa preman ini ya, gitu. Jadi jangan sampai negara ini dijuluki negerinya para preman gitu kan ya. Baik kejadian di Palembang, kemudian kejadian kecelakaan truk ya, bukannya nolong sopir tapi yang diangkut itu malah dijarah ya, bukannya dikumpulin untuk membantu supirnya supaya tidak terjadi kerugian yang mahal, tapi malah dijarah. Kemudian kasus-kasus Bekasi zaman dahulu ya, sekarang sudah tidak, dan salut untuk Pak Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat yang sekarang, yang begitu berani ya. Karena di Babelan itu Pak, jangankan satu deret perkampungan pinggir sungai gitu ya, untuk menegur sebuah warung yang misalnya dia itu melanggar lokasi yang tidak boleh dipakai untuk dagang, itu aparat aja mikir gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi, terkenalnya negerinya para preman. Jadi mari kita hilangkan ya, supaya juga investasi masuk ke Indonesia. Tidak boleh ada preman-preman lagi gitu ya, di bidang apapun. Setuju nggak?
Masalah daging 300 kilo hilang, ludes, lenyap pas lagi dimasak. Kalian kenal Willy Salim kan, yang punya penonton Ya. berjuta-juta itu. Jadi dia buat konten di Palembang untuk ngebantu kurir paket yang kehilangan motor plus paketnya. Jadi dia ngebantu semuanya lah pokoknya, dari motor sampai kerugian dari paketnya itu. Setelah itu Willy Salim tuh ingin berbagi rezeki sama penduduk sekitar situ. Jadi dia itu beli 300 kilo daging untuk dimasak rendang. Pas lagi dimasak, kan semuanya udah dimasukin tuh ke wajan yang besar, kuali yang besar nih, seperti gambar ini. Lagi dimasak, Willy Salim kebelet pipis kali ya, aku juga nggak tahu. Pokoknya dia ke toilet aja. 15 menit ke toilet, balik lagi. Daging ludes. Nggak ada yang tersisa, coba. Padahal di situ udah ada yang jagain, 20 orang yang jagain di situ, jagain si daging itu. Belum mateng, say. Udah Belum ludes, matang. katanya nggak sanggup untuk halangin orang-orang di sekitar situ karena banyak banget yang dorong-dorong lah, kayak gitu segala macem. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Willy Salim langsung shock. Nah teman-teman, itulah tadi ya komentar-komentar emak-emak netizen terkait rendangnya Willy Salim hilang dalam 1 menit di kota Palembang. Oke, jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.